Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Priska Andriani, NIM 181910201037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendanaan non konvensional. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendanaan non konvensional. Sumber non konvensional merupakan sumber dana yang dapat dari kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta atau dengan melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Sumber dana non konvensional seperti obligasi, linkage, program CSR dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, obligasi adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Hasil dari penawaran obligasi adalah untuk membiayai investasi sektor publik yang memiliki dampak atau manfaat positif bagi masyarakat tersebut. Kegiatan yang dapat dibiayai dari sistem obligasi adalah seperti pengadaan sarana atau fasilitas umum, utilitas air bersih, pengadaan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah, pusat perdagangan jasa, tempat wisata, sistem transportasi, dan lain-lain. Sistem sumber dana obligasi dirasakan lebih transparan dalam tata kelola pemerintah karena kegiatannya yang harus melewati persetujuan dari pihak DPRD. Selain itu, keuntungan dari sumber dana obligasi adalah tingkat partisipatif masyarakat yang juga akan meningkatkan karena obligasi merupakan sistem yang melibatkan masyarakat sehingga menambah kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain obligasi, adapun sumber dana konvensional yaitu linkage. Linkage adalah sistem yang ditawarkan pemerintah kepada pihak swasta untuk membangun suatu sarana prasarana atau pembangunan di suatu daerah yang belum terjangkau pemerintah atau lokasi yang tidak diinginkan oleh para developer sebagai syarat kepada pihak swasta untuk melakukan pembangunan di daerah lain. Sistem linkage dapat menguntungkan pada masyarakat juga karena secara tidak langsung dapat mampu membantu meningkatkan sarana pemenuhan kebutuhan seperti pembangunan, terus sebagai syarat pada pihak swasta untuk pembangunan perumahan yang mewah tersebut. Selain sumber dana di atas, terdapat sumber dana non konvensional yang bersumber dari dana masyarakat. Dalam sumber pendanaan non konvensional memang lebih menitik beratkan pada tingkat prasarana di suatu wilayah seperti swadaya masyarakat, prasarana di suatu wilayah. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana masyarakat diajak untuk ikut serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan seperti dalam penyediaan dana dan pengadaan kegiatan untuk perwujudan suatu program. Baik, yang kedua yaitu sumber-sumber pendanaan non konvensional. Sumber pembiayaan non konvensional adalah sumber pembiayaan yang berasal dari kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta maupun masyarakat. Secara umum, sumber pembiayaan pembangunan non konvensional dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pembiayaan melalui pendapatan, yang kedua yaitu pembiayaan melalui kekayaan, yang ketiga yaitu pembiayaan melalui utang. Baik, yang pertama yaitu pembiayaan melalui pendapatan, yang mana pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar jumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Ada definisi lain mengenai pendapatan, yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun dan setiap bulannya. Sumber pendapatannya yaitu ada tiga. Yang pertama pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pendapatan non operasional,
yang mana pendapatan tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor eksternal. Yang ketiga yaitu pendapatan luar biasa, yaitu pendapatan yang tak terduga, di mana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pembiayaan melalui kekayaan atau kekayaan sendiri atau modal sendiri adalah entitas yang dimiliki pemilik usaha terhadap aset bersih. Owners equity juga bisa berarti sebagai modal yang disetor kepada perusahaan oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, tak jarang owner equity disebut dengan investasi yang dilakukan pemilik perusahaan sehingga perusahaan mampu bekerja secara produktif. Berikut adalah jenis pendanaan yang diberikan lewat ekuitas. Yang pertama yaitu saldo laba ditahan, yang mana perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak membagikannya atau dibagikan secara dividen ke para pemilik. Yang kedua yaitu menerbitkan saham, yang mana perusahaan juga bisa mendapatkan pendanaan secara ekuitas dengan menerbitkan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang ketiga tadi yaitu pembiayaan melalui utang, yang mana menurut Munawir tahun 2004 pengertian utang ialah segala kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana utang tersebut menjadi modal atau sumber dana bagi perusahaan dari kreditur. Metode pendanaan yang menggunakan utang umumnya digunakan antara lain yang pertama yaitu pinjaman dari lembaga keuangan, yang mana perusahaan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua yaitu menerbitkan obligasi. Perusahaan besar bisa memperoleh sumber dana dari menerbitkan obligasi atau bond yang dimiliki, yaitu sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Yang ketiga yaitu menerbitkan surat berharga, yang mana beberapa perusahaan juga dapat memilih menerbitkan surat berharga atau commercial paper, yaitu sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan non konvensional memiliki banyak variasi macamnya dan seharusnya bisa dimanfaatkan secara lebih optimal. Contoh sederhana dari pembiayaan non konvensional adalah program CSR yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan yang memberikan perbaikan ataupun membangun infrastruktur di wilayah sekitar perusahaan. Hal tersebut dapat membantu meringankan beban pemerintah setempat untuk biaya pengembangan infrastruktur di daerahnya. Terdapat contoh lain yaitu P3 atau kerja terus KPS. Dengan adanya KPS ini pembangunan suatu proyek biaya pembangunan proyek tersebut lebih dititik beratkan kepada pihak swasta. Selain KPS dan CSR yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembangunan di Indonesia, ada juga jenis pembiayaan konvensional linkage. Salah satu contoh linkage adalah kebijakan pemerintah berupa perbandingan untuk membangun perumahan rumah mewah menengah sederhana atau 1:3 atau 1:6. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap membangun satu rumah maka harus membangun 3 rumah menengah dan 6 rumah sederhana. Selanjutnya yaitu instrumen dari financial engagement atau pendanaan non konvensional. Ada banyak instrumen pendanaan non konvensional, tapi di sini hanya akan dibahas 3 instrumen saja. Yang pertama yaitu option contracts, yang kedua forward contracts, yang ketiga future contracts. Yang pertama option contracts, yang mana adalah sebuah kontrak antara dua pihak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset pada harga tertentu yang ditentukan sekarang untuk transaksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penggunaan dari option adalah individu bisnis swasta dan institusi keuangan di mana dalam melakukan transaksi atau perdagangan melalui seorang akredit. Perkembangan option bermula pada tahun 1973. The Chicago Board of Trade merupakan bursa efek tertua dan terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 1980-an pasar ini berkembang dan matang. Bursa efek berikutnya adalah Singapore Market yang merupakan pasar untuk memperdagangkan indeks option di Australia. Alasan seorang melakukan perdagangan option yaitu ada yang pertama yaitu manajemen resiko, yang mana mengubah risk exposure
exposure, dan untuk hedging dan spekulasi. Hedging adalah tindakan untuk meminimalkan risiko dengan memanfaatkan adanya misprice, sementara spekulasi adalah tindakan memperoleh keuntungan dengan memprediksi naik turunnya harga sebuah sekuritis. Yang kedua yaitu keuntungan operasional, yaitu adanya biaya reaksi yang lebih rendah, transaksi yang lebih rendah, biaya komisi dan biaya pedagang lain lebih rendah di pasar option dibandingkan dengan spot market, sehingga pasar ini menjadi menarik sebagai pengganti transaksi di pasar spot atau sebagai pelengkap posisi di pasar spot. Yang kedua lebih liquid, ada derivative lebih liquid dibandingkan dengan spot market. Peluang short selling yaitu spot market membatasi sell short, sementara derivative market mengizinkan investor untuk sell short dengan cara yang lebih mudah. Pasar efisien, kemudahan dan rendahnya biaya transaksi di pasar derivatives menyediakan kesempatan arbitrage dan menyesuaikan harga yang cepat untuk yang akan menghilangkan peluang pendanaan profit. Dalam optional dikenal ada dua jenis option, yaitu call option dan put option. Call option adalah option yang memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli dan menjual option, sementara put option adalah option yang memberikan hak untuk menjual underlying aset pada option holders atau sellers. Selain itu, option juga memiliki dua tipe, yaitu American option dan European option. Yang mana American option adalah option yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual underlying aset pada saat atau sebelum waktu jatuh tempo. Sementara European option adalah option yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual underlying aset hanya pada saat jatuh tempo saja. Faktor-faktor yang menentukan nilai option yaitu ada waktu jatuh tempo. Semakin lama waktu jatuh tempo, semakin tinggi nilai dari call option, karena semakin besar probabilitas dari call option tersebut berubah dari the money call option menjadi in the money call option. Yang kedua yaitu exercise price. Semakin kecil exercise sebuah call option akan menyebabkan nilai dari call option tersebut semakin besar. Perbedaan exercise price akan lebih besar mana dengan perbedaan dari call price. Yang ketiga yaitu membayar dividen. Yang keempat yaitu tingkat bunga, yang mana bertransaksi dengan call option akan memberikan keuntungan di mana kita dapat menunda pembayaran dan memanfaatkan uang dengan cara mendepositokannya pada tingkat suku bunga. Dengan cara mendepositokannya pada tingkat suku bunga tertentu. Oleh karena itu, jika suatu bunga meningkat, maka nilai dari call option juga akan meningkat. Yang selanjutnya itu fluktuasi dari harga saham, yang mana semakin berfluktuasi harga saham akan membuat call option semakin tinggi nilainya, karena harga saham yang sangat berfluktuasi akan memberi kemungkinan out the money call option berubah menjadi in the money call option dengan cepat. Yang kedua yaitu future. Future adalah sebuah kontrak yang memberikan hak dan kewajiban kepada pembeli untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset pada harga yang tertentu yang ditentukan sekarang untuk transaksi yang akan terjadi di masa depan. Future kontraknya berstandarisasi, oleh karena itu diperdagangkan di bursa efek. Terus pada abad ke-18, Sobun telah dikenalkan juga prinsip perdagangan future dalam bentuk penggunaan tiket untuk membeli atau menjual beras pada harga yang telah ditentukan terlebih dahulu dan juga tanggal transaksinya. Kemudian pada tahun 1848 berdiri CBOT yang merupakan pasar bursa yang memperdagangkan derivatives. Tahun 1959 berdiri SPE yang memperdagangkan Sydney Gracie World Future Exchange. Beberapa peranan dari Treasury House yaitu yang pertama sebagai intermediary atau perantara antara pihak pembeli dengan penjual. Selanjutnya yaitu menjamin exposure resiko dengan masyarakat, inisial, margin maintenance, margin dan market to market accounting. Yang ketiga forward
contracts, yang mana transaksi forwards adalah suatu transaksi atau kontrak pembelian atau penjualan suatu valuta asing lawan atau valuta asing lainnya pada tanggal valuta asing di masa yang akan datang dengan rate atau harga yang ditentukan sekarang pada tanggal kontrak. Transaksi forward dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun. Mekanisme transaksi forward yaitu di pasar over unit contract. Perdagangan forward harus memiliki dokumentasi legal yang dikenal dengan bentuk market agreement yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat pada perdagangan forward tersebut. Yaitu adapun tahap di front office yang mana itu mengeksekusi transaksi dan pemberian kewenangan untuk perdagangan, yaitu adanya tahap middle office. Pada tahap ini pengelolaan terhadap resiko, manajemen resiko. Terus adanya tahap di back office. Pada tahap ini semua administrasi perdagangan disimpan. Yang keempat yaitu swap contracts, yang mana swap adalah suatu transaksi atau kontrak untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta asing lainnya pada tanggal waktu valuta tertentu, sekaligus dengan perjanjian untuk menjual untuk membeli kembali pada valuta berbeda di masa yang akan datang dengan harga yang tertentu pada tanggal kontrak. Adapun 3 jenis swap yang terkenal yaitu equity swap, yang mana pertukaran cash flow atau pemegang saham berupa dividen dengan cash flow pemegang obligasi berupa pendapatan bunga. Yang kedua yaitu interest rate swap, pertukaran cash flow antara pemegang obligasi dengan cash flow berupa pendapatan cash flow berupa pendapatan bunga tetap dengan pemegang obligasi memiliki cash flow berupa tingkat bunga bebas mengambang. Yang selanjutnya yaitu currency swap, yang mana pertukaran cash flow antara pemegang mata uang yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang keempat, orang-orang yang perlu memahami pendanaan usaha non konvensional. Yang pertama yaitu pelaku bisnis dan pemilik bisnis, yang mana pelaku bisnis dan pemilik bisnis jelas harus memahami apa yang dimaksud dengan financial engagement atau pendanaan non konvensional. Yang mana dengan memahami FE diharapkan keberlangsungan hidup perusahaan akan berlangsung lama atau panjang dan terhindar dari keadaan ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, dengan memahami pendanaan non konvensional ini, pelaku bisnis dan pemilik bisnis akan terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan para rekan bisnis pesaing dan sebagainya. Yang kedua yaitu direktur. Direktur itu dianggap penting untuk dapat memahami pendanaan non konvensional karena yaitu memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dan karyawan pada kepala bagian, menyetujui anggaran tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Tanpa memahami pendanaan non konvensional, maka direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya itu komisaris perusahaan, yang mana sebaiknya harus memahami pendanaan non konvensional supaya tidak mudah dicurangi oleh orang yang diberi amanat untuk menjalankan perusahaan dan bisa mengetahui seluk-beluk laporan pertanggungjawaban yang telah diberikan. Yang keempat yaitu direktur keuangan, yang mana direktur sangat jelas harus memahami pendanaan non konvensional karena sesuai dengan tugas seorang direktur keuangan, yaitu berhubung dengan keuangan, membuat, menyusun dan menganalisis laporan keuangan. Jadi dengan memahami pendanaan non konvensional akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yang membahas mengenai peran pendanaan non konvensional dalam meningkatkan nilai perusahaan, yang mana pendekatan pendanaan non konvensional dengan mengoptimalkan instrumen keuangan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan tersebut. Proses peningkatan pendanaan non konvensional tersebut tidak dapat menciptakan nilai perusahaan yang optimal apabila lingkungan PLT, politik, ekonomi, legal, dan teknologi juga tidak di engagement atau non konvensional. Nilai perusahaan dapat meningkatkan jika kondisi corporate dapat diwujudkan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, political will, yang mana
Kondisi ini seperti mutlak dilakukan untuk menciptakan the company value corporate pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan pendanaan non konvensional pada kebijakan meningkatkan nilai perusahaan tersebut dengan metode non IPO dapat optimal harus mendapatkan dukungan dari sistem keuangan yang kuat. Metode ini digunakan untuk melakukan kombinasi antara metode strategi terus manajemen MBO, employee management buyout atau EMBO. Financial engineering digunakan dalam penciptaan baru instrumen keuangan dan strategi, biasanya pilihan eksotis dan khusus tingkat bunga derivatif. Lebih penting lagi, financial engineering digunakan dalam proses menggunakan kemampuan pemodelan matematika, keuangan dan komputer untuk membuat keputusan harga, lindungi nilai perdagangan dan manajemen portofolio. Memanfaatkan berbagai efek dekoratif dan metode lainnya, pendanaan non konvensional bertujuan untuk tetap mengontrol risiko keuangan bahwa entitas mengambil. Metode dapat digunakan untuk mengambil risiko dan tak terbatas di bawah peristiwa tertentu. Pendekatan finansial ini menjadi alat analisis yang penting karena dapat mengakomodasikan berbagai pendekatan pendanaan berbagai bidang ekonomi dan manajemen keuangan. Secara definisi, pendanaan non konvensional mempunyai penekanan pada aspek inovatif dan kreativitas. Tujuan pendanaan non konvensional adalah perusahaan dapat terciptanya beragam produk keuangan modern, memperbaiki kesehatan keuangan melalui beberapa manajemen. Informasi selain memberi solusi, pendanaan konvensional juga menunjukkan nilai wajar dari solusi tersebut. Informasi tentang nilai wajar suatu kontrak memungkinkan berbagai pihak untuk saling menawarkan harga yang kompetitif sehingga pasar bisa tetap berjalan. Yaitu selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pendanaan non konvensional. Yang pertama yaitu adanya obligasi. Kelebihan obligasi yaitu tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, pada arti tidak dipengaruhi harga pasar obligasi. Yang kedua yaitu pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapat yang akan diterima. Yang ketiga yaitu investasi obligasi dapat pula melindungi risiko pemegang obligasi dan dari kemampuan terjadi inflasi. Yang keempat, obligasi dapat digunakan kredit kekurangan yaitu tingkat bunga. Next. Kedua yaitu merupakan instrumen. Yang ketiga tingkat likuiditas. Yang keempat risiko penarikan. Kelima kecurangan. Linkage, kelebihannya salah satu contoh adalah kebijakan pemerintah untuk pembangunan perumahan. Next. Public Private Partnership PP3, kelebihannya yaitu penerapan sesuai dengan konsepannya. Next. Baik, itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.